Dalam tasawuf kok ada namanya wara. Wara itu menjaga diri dari yang subhat, bukan haram. Subhat. Ambo pejabat, datang orang membawa duit. Bapak, tolong gulkan proyek kami ini. Ini sebagai ungkapan terima kasih, ada kami bawakan lengkeng kok. Ditengok isinya duit. Sekarang ambo tanya, duit itu kalau ambo timo halal apa haram? Halal. Apa lo salahnya? Bukan ambo cuy. Inyo datang menyewahkan, bukan ambo minta. Inyo datang. Yang ada kan tulak balo, mana ada tulak duit. Tapi orang tasawuf wara. Wara bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang subhat-subhat dan tidak dolim. Orang tasawuf nya ndak bercerita tentang halal haram, tapi nya bercerita kalau iko ambo ambil bawa ke rumah boli boleh, masuk rice cooker jadi nasi, ambo makan semangkuk nasi berubah jadi darah, darah hitam menutup hati ambo menjadi hijab. Hijab, kolam, golap, tidak nampak. Sedangkan uang dalam tarekat hendak mendapatkan cahaya. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama awak hormati mursyid, guru, pembimbing dalam zikir, Tuan Syekh Abdul Ghani, Tuan Syekh Buya Mudo Syekh Zulkarnain Abdul Samad, beserta para khalifah Tarekat Naqsyabandiyah. Yang sama awak hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelelawan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Kalau Tuan membawa peniti, jangan disimpan di dalam poti. Lama-lama mewakili bupati, bisa jadi bupati. Yang sama kita hormati Bapak anggota DPD, DPRD, Bapak Kuah, Ketua Panitia, Bapak Ibu Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan sodo yang berhadir iko dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ambo tadi dari Pekanbaru, kemudian
Diboy tahu nanti sebelum sampai samping kantor apa tadi? Puskesmas, jangan lupa belok ke kanan. Jadi yang bawa tahu jalan masuk ke dalam Tambun Iko de ado yang menunjukkan jalan. Orang yang menunjukkan jalan itu bahasa Arabnya mursyid. Maka dalam tarekat Iko, siapa yang menunjukkan jalan awak? Namanya mursyid. Siapa mursyid yang membawa Ustadz Inggo bisa sampai ke siko indak tersosek? Yang membawa jalan tadi namanya Babin Kamtipmas, polisi. Nah, Bonti tadi, Ustadz kami bawa ke dalam. Sebab kalau tidak dibawa ke dalam, tidak bisa. Kalau bertumpu pada Sherlock Google, tidak bisa. Begitu masuk ke sawit tadi, hilang signal. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir iko cukui dengan Google, tidak bisa. Mesti dengan orang, dengan manusia. Nah, jadi nanti kalau ditanya, di mana kalian bersuluk? Kami bersuluk di rumah suluk Raudatul Jannah. Siapa mursyidnya? Mursyid itu artinya orang yang membimbing awak dalam berzikir iko supaya indak tersosek salah jalan. Kalau ndak ada mursyid yang membimbing hamba tadi, mungkin latoi yang sampai ke simpang jepuran. Jadi kalau di alam nyato iko yang nampak dek mata kok mesti ada yang menunjukkan jalan, apolailah dalam masalah nan indak nyato. Dalam masalah zikir kok bukan di mato iko, tapi di mato hati. Jangankan di mato hati, di mato kaki pun banyak orang salah. Ama ko mato hati ko yang sedang dibimbing dalam zikir awak. Nah, penunjuk jalannya lah ada mursyid. Kemudian jalan yang dilalui. Jalan yang dilalui itu namanya suluk, pakai huruf kaf. Kenapa nambo ada membaca tulisan suluk kan? Suluk diambil dari bahasa Arab mansalaka, siapa yang melalui tariqan jalan. Sebab ambo kan melalui jalan tadi dari Pekanbaru iko jalannya, nanti sampai puskesmas iko jalannya. Maka jalannya itu disobik dengan suluk. Orang yang membimbing jalan ambo iko disobik dengan mursyid. Ada tujuan yang hendak dicapai, bukan asal berjalan-jalan. Jalan kemana? Ambo berjalan ondak menakik gotah. Jalan kemana? Ambo berjalan ondak memanen sawit. Nah, jalan awak kau namanya suluk. Uang nak membimbing awak berjalan kau namanya mursyid. Tujuan awak berjalan kau apa? Di pangkal jalan awak jolehkan supaya jangan salah jalan. Tujuan awak adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ilahi, engkau Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud. Bukan ondak mencari kobal, bukan ondak tobang di awan, bukan ondak menyeberang sungai berjalan di atas air, tapi yang ondak kami cari adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridho engkaulah yang kami cari. Ustaz Saman nak ke mana? Saya nak ke Pelelawan. Tujuan di Pelelawan nanti di mana? Di Kabupaten Pelelawan, di kecamatan, kecamatan mana? Kamu tahu, cuma mengetes. Kecamatan Pangkalan Lesung. Nanti di Pangkalan Lesung itu di mananya? Pangkalan Lesung itu di Tambun. Dari mana Ustaz tahu Tambun? Sebab ada yang membimbing. Tiga. Ada jalannya suluk. Ada tujuannya ilahi anta maksudi. Ada yang membimbing ambo supaya sampai ke tujuan, namanya mursyid. Nang keempat ada cao yang hendak dipakai dalam berjalan. Kau pakai cao apa?
Cao itu bahasa Arabnya tariqah. Tariqah artinya cao. Apakah yang hendak dipakai ini, pakai cao ojek atau cao mobil atau cao helikopter atau cao pesawat? Cao apa yang hendak dipakai kok? Maka awak memakai cao Imam Bahauddin Naqsyabandi. Maka disobik cao yang awak pakai kok namanya tariqah Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu bukan uang awak, bukan uang Kabupaten Pelalawan. Kampungnya namanya di Uzbekistan. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta sejam setengah, Depok Jakarta ke Uzbekistan 8 jam setengah. Panjang umur, sehat badan, bisa awak ziarah ke makam Syekh Bahauddin Naqsyabandi insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Ompek yang udah hamba jolehkan, jalannya suluk, tujuannya ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Uang yang membimbing sampai ke jalan itu namanya mursyid, dan cao yang dipakai adalah cao tarekat Naqsyabandiyah. Kira-kira kalau ditanya uang, bisa bapak ibu menjolehkan? Diam itu tanda setuju. Kalau bisa menjolehkan, jolehkanlah. Kalau tidak bisa menjolehkan, jangan khawatir. Ambo pun kalau disuruh ulang, coba Ustadz ulang ceramah Ustadz dari awal tadi, ambo pun tidak ingat. Bisa kami ulang apa dan Ustadz Sobri tadi? Bisa, sebab ikut direkam, nanti bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dikirimkan ke kawan-kawan yang belum paham apa itu tarekat Naqsyabandiyah. Nah, kalau berjalan ke Tambun iko mesti ada jalan yang dilalui, ada uang yang menunjukkan jalan, maka waktu awak berzikir pun ada juona menunjukkan jalan. Sebab kalau tidak ada yang menunjukkan jalan, awak tersoseh. Dicoba berzikir suang, berzikir pojam mata tengah malam, tiba-tiba nampak hitam duduk, keluar berita artis sedang bersemedi berjumpa dengan Tuhan, warnanya hitam. Ada beritanya. Dicoba berzikir suang, tiba-tiba datang suara, hai fulan, bontilah berzikir, dosa-dosa mingkak nan lamulah ambo ampunkan, mingkaklah ambo angkek menjadi wali. Ha iya kok, rupanya jadi wali murid. Ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilan itu letaknya di Irak. Waktunya sedang berzikir di Baghdad, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, waanglah ambo ampunkan dosonan lalu nang kini dan akan datang, lah ambo angket menjadi wali-waliku, dan sodonan haram menjadi halal bagi waang. Langsung injo menghadap ke sebelah kiri, membaca ta'awuz dan mengambil pakai napas dihiru, ikuti dengan air liur. Wa'idzuka a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Menghalau setan. Sama macam awak kalau mimpi malam, tiba-tiba mimpi nan buruk nan dak elok setan, maka awak dianjurkan membaca ta'awuz dengan sedikit meniup ke sebelah kiri. Dari mana inyo tahu bahwa yang datang itu setan? Sebab inyo tahu dari bunyi bisikannya. Apa bunyi bisikannya? Segala yang halal sudah aku haramkan, dan segala yang haram sudah aku halalkan. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu kojo setan. Itulah maka tarekat awak iko tarekat sunni, bukan falsafi. Syekh Mursyid awak Syekh Abdul Ghani, almarhum Syekh Buya Somad, dilanjutkan dengan Syekh Buya Mudo Syekh Zulkarnain LC. Mereka orang yang tetap berpegang dengan syariat Islam,
dan awak iko adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kenapa mesti bersuluk 10 hari? Adonan panjang sampai 10 hari. Iko namanya pelatihan, melatih cara berzikir. Sebab kalau sekedar berzikir, ada orang kaya di Pekanbaru, duitnya banyak, maka di muka rumahnya dipasang satu sangkar, satu sarang. Di depan muka rumah tu kalau awak datang, assalamualaikum, langsung menjawab yang di dalam sangkar tu, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Namanya burung beo. Kalau sekedar mengucapkan salam, pandainya mengucapkan salam. Kalau sekedar mengucapkan selamat pagi, pandainya. Siapapun tamu yang datang, assalamualaikum, selamat pagi, padahal dah jam 5 sore. Kenapa beliau tidak tentu bila mengucapkan pagi, siang dan malam? Sebab ini hanya sekedar menghafal. Ondak pagi tamu datang, ondak siang, nak malam, bunyinya tetap waalaikumsalam, selamat pagi. Sebabnya tidak bisa membedakan bila pagi, bila siang, bila malam. Nah, awak tidak mau zikir awak zikir beu, sebab awak kurang. Lalu kemudian ketika datang pencuri, beo itu tetap juga mengucapkan waalaikumsalam, selamat pagi. Tidak bisa bedakan mana orang yang baik, mana yang tamu. Sebab apa? Sebab ini beo, bukan orang. Dan paling menyakitkan, beo mengucapkan waalaikumsalam, beo mengucapkan warahmatullah, tahunya menyebut Allah. Tapi ketika datang pencuri, membuka sangkarnya, mencokiknya mati, dan ketika mati beo indak menyebut Allah. Sebab ini hanya menghafal waalaikumsalam warahmatullah. Doakan supaya yang ceramah kau bukan beo. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Pak Pak Wakil Bupati Pelawan tadi, asisten 1, mudah-mudahan awak husnul khatimah. Apa maksud cakap beliau husnul khatimah tadi? Maksudnya tidak ada guna amal awak yang banyak iko kalau matinya indak menyebut Allah. Apa nanado di utak awak, apa nanado di hati awak, apa nanado di pikiran awak, itulah akan awak sobik waktu awak akan mati. Jadi kalau di utak awak kau cuma ada sawit, maka jangan heran mati sok kalimat terakhir yang keluar dari mulut awak brondol. Sebab itu yang selalu awak pikirkan. Maka kau mesti ada pelatihan. Ambo tahu bapak ibu di Tambun kau sudah paham, tapi awak nanti kan keluar dari Tompek Suluk, kau ditanya orang, apa kegiatan kalian? Kami bersuluk. Suluk tu apa? Pokoknya suluk, jangan banyak tanya ku Bani Israel. Suluk iko adalah jalan pelatihan. Tompek rumahnya Raudhatul Jannah. Raudhah taman, jannah surga. Surga itu kan di akhirat. Apa pula ada surga di Tambun? Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, kalau kamu lalu lalang lewat di taman surga, farta'u, ikutlah makan minum di taman surga itu. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia kau ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga di dunia kau. Apa taman surga di dunia? Maksud taman surga di dunia adalah majelis zikir. Jadi kalau nak menengok taman surga di Kabupaten Pelalawan, di Kabupaten Pelalawan di Tambun, maka Raudhatul Jannah, taman surga. Beruntunglah Bapak Ibu yang di kampung kita kok ada taman surga. Bagi yang sudah masuk ke taman surga, mudah-mudahan nanti di akhirat pun mudah pulanya masuk ke taman surga akhirat. Bagi yang belum ikut bersuluk, segeralah ikut suluk. Ingat, malaikat maut lah di jalan.
Tidak lama lagi lalu di samping puskesmas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang menyabui ambo bersuluk menunggu bila pensiun, ambo bersuluk menunggu tua, ambo bersuluk menunggu nanti buban, malaikat maut datang indak menunggu pensiun, malaikat maut tiba indak menunggu tua. Apa kata pepatah orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapo pun jatuh. Cubalah awak togak di bawah pokok kelapa. Yang jatuh ke bawah tu apakah kelapa tua semua? Tidak. Kelapa muda pun jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Kalau Allah sudah menetapkan, maka masalah bersuluk iko jangan menunggu tua. Ambo sarankan, uang jauh-jauh poi bersuluk. Kinilah ada di kampung awak, di kecamatan awak, di kabupaten awak yang sudah bersuluk, mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Amin. Yang belum bersuluk, dibukakan Allah pintu hatinya, segera bersuluk insyaallah. Amin. Yang awak cari bersuluk tu apa? Supaya kalau awak sembahyang khusyuk. Jangan sampai diangkat takbiratul ihram Allahu Akbar belum memupuk, belum meruning bila tanggal panen. Jadi tujuan bersuluk itu sebenarnya masalah hati. Yang berzikir kau bukan mulut, yang berzikir kau bukan lidah, yang berzikir kau bukan anak lidah. Yang berzikir itu apa kata Allah di dalam? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir hati menjadi tenang. Qulub yang mano, di sebelah mano, kiri kah, kanan kah, atas kah, bawah kah, cuma namanya buiknya. Itulah yang awak pelajari dalam tarekat Naqsyabandiyah itu. Supaya apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran, alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman, toga, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Manusia kau posisinya tiga. Yang pertama togak, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring. Nak togak, nak duduk, berbaring, awak tetap ndak putui berzikir Allah, 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 Allah. Kalau berzikir pakai suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir pakai suara. Kalau suaranya habis, zikirnya habis. Berzikir pakai lidah. Iyo kalau lidah sehat. Kalau panas dalam, kalau lidah kau busuk, mati, kono kanker, nauzubillah, bonti berzikir. Dalam tarekat Naqsyabandiyah bukan berzikir pakai bibir, bukan berzikir pakai mulut, bukan berzikir pakai lidah, tapi berzikir dengan sesuatu yang tidak hancur, yang tidak sakit, yang tidak busuk, yang indak bonti. Tersilap sikit, balik-balik. Macam orang meniti pematang di tengah sawah tanah liat yang licin sambil memikul padi. Lebih kurang bentuk itulah awak berzikir. Sama macam ambo naik Honda, naik sepeda motor. Kadang-kadang terlupa agak ke kiri, balik-balik. Kadang-kadang terlupa agak ke kanan, balik-balik. Macam orang memikul padi di tengah sawah, jalannya licin, agak terpleset, naik balik toga. Jadi dengan bersuluk itu awak jauh daripada lalai. Kalau ibu selalu berzikir, maaf cakap, sedang mengandung anak, anaknya tenang. Dek apa? Dek omaknya berzikir. Kalau ibu berzikir, sedang memasak, masakannya, tehnya, gulainya, asam podehnya dimakan suami, suaminya tenang, istrinya tenang, anaknya tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sakinah. Maka kalau lakinya bersuluk, bininya bersuluk, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Macam mana nak sakinah? Laki genderuwo, bini kuntilanak, anak tuyul, keluarga hantu. Jadi
Kalau mau tenang Indonesia kok, tenang Riau iko, tenang Kabupaten Pelalawan, maka ndak ada jalan solusi lain mensosialisasikan suluk ke tengah masyarakat. Kadang ada rumah suluk elok, Syekh Mursyid meninggal ndak ada pengganti. Ada Syekh Mursyid rumah suluk ndak layak, orang tak mau, dek tompek ndak elok, duduk basah. Tompek rumah suluk awak cantik. Menurut info Pak Asisten tadi, ndak lama lagi akan pakai AC pula. Suluk eksklusif. Nyambo khawatirkan kok suluk eksklusif kok dek sojo tertidur pula. Tapi insyaallah tidurnya pun zikir juga. Ditanya dek Mursyid dah berapa ibu? Saking banyaknya ndak main hitung lagi Syekh Mursyid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti ajaran Islam itu tiga. Yang pertama akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu orang akidah. Nang kedua fikih. Sembayang, puasa, rukun, syarat, wajib, sunat, tayamum, wudu, mandi, darah, nifas, wiladah. Eko pembahasan uang fikih. Yang ketiga adalah tasawuf. Pembahasan uang tasawuf eko halus, masalah qalb. Jangan sabit masalah kalbu. Kalau qalbu hati, kalau kalbu anjing. Apa yang kalian kaji dalam tasawuf tuh? Masalah kalbu, hah? Masalah qalbu. Kenapa qalbu kau yang perlu dikaji? Ala fil jasadi mud'ah. Ketahuilah di dalam badan kita kok ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat, kalau baik, sholahal jasadu kullu, badan kau ikut jadi baik. Letaknya di mana? Di sebelah kiri, segodang gonggaman, bentuknya macam jantung, maka orang menyebutnya jantung. So bentuknya macam jantung, berdegup dan berdetak. Kenapa Ustaz Somad itu bisa menengok, kakinya bisa melangkah, tangannya bisa mengayun, lidahnya bisa bercakap? Karena utak yang memerintahkan. Kata utak Abdul Somad berjalan, jalan. Kata utak Abdul Somad mandang. Makanya kalau utak kau rusak, error, tak tolok berjalan. Mudah-mudahan utak awak sehat. Dari mana utak kau menerima perintah? Utak menerima darah. Kau dalam kepala kau isinya adalah darah, air. Dari mananya menerima perintah? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah dalam setiap detik. Berdegup jantung. Gaso sebelah kiri. Kalau masih ada berdegup, alhamdulillah. Kalau enggak, kain kapanlah siap. Dari jantung naik ke utak, dari utak ke mata, dari utak ke telinga, dari utak ke tangan, dari utak ke kaki. Kalau salah dari jantung, salah ke utak, itulah maka nama membuat dosa jahat tu di utak. Apa kata Allah dalam Quran? Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin go ubun-ubun, utak bagian muka. Kazibatin pembohong, penipu. Khoti'atin penjahat, pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa mulut, yang berdosa mata. Kenapa pula utak? Karena mata, tangan, telinga, kaki menerima perintah dari utak. Utak dapat perintah dari mana? Dari qalb. Itulah yang dibosehkan dek tasawuf. Itu maka ontaan zikirnya itu ke ki. La ilaha illallah. Ini kadang orang di masjid berzikir asal bergoyang kepala orang, bergoyang lah kepalanya. Ditanya, kenapa mingka tadi goyang? Entah mau tengok orang goyang, awak goyang pula. Itu kan asal bergoyang. Makanya mengaji dalam tarekat Naqsabandiyah, la ilaha illallah, subhanallah, ke situ juga
Alhamdulillah ke situ jo, Allahu Akbar ke situ jo, la ilaha illallah ke situ jo. Sebab apa? Iman, Islam, ihsan, hasad, dongki, busuk hati. Pernah disebut orang busuk kaki, busuk hati. Naik Honda, naik sepeda motor, di mana letak rem? Di kaki. Di mana letak kopling? Di tangan. Di mana letak gas? Di tangan. Tapi rambu-rambu lalu lintas di tepi jalan, hati-hati. Kenapa tak disebutnya kaki-kaki? Kenapa disebut hati-hati? Sebab yang memerintahkan kaki, kepala, tangan adalah hati. Maka awak mesti menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Iko uang tasawuf. Tasawuf apa pula Ustaz? Tadi saya sabit tarekat tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci, mensucikan hati awak. Sebelum sembahyang, sejadah suci. Kalau ada tai cocak, ganti. Badan suci, mandi. Tak bisa mandi, wuduk. Tak bisa wuduk, tayamum. Tak bisa tayamum, mati aja lah. Pakaian suci, bersih. Ambo sebelum bangkit pakai baju baru. Kau baru? Baru dicuci. Sebab akan jumpa dengan syekh, jumpa dengan orang tarekat. Minum teh tadi, minum kopi di rumah, hati-hati betul jangan sampai tumpah. Kalau sampai tumpah, malu. Berjumpa Tuan Syekh Abdul Ghani pakai baju kotor, malu. Kalau berjumpa manusia malu pakai baju kotor, macam mana berjumpa Allah dengan hati yang, maka nanti awak menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Jadi orang tarekat iko bukan sekedar pakaiannya bersih, tapi hatinya pun bersih. Bahkan uang tarekat sangat bersih. Maaf cakap 10 jari yang buangke seboleh dengan kepala. Jangan tersinggung kalau adonan ndak topek menurut adat istiadat awak. Ibu, maaf cakap, sedang halangan. Boleh ndak ibu memasak gulai dalam belango, masak nasi di dapur? Boleh. Ibu masak, kasih suami makan. Tapi selama orang bersuluk, maka yang memasak nasi di dapur tidak dalam keadaan kotor. Bahkan sebelum memasaknya berwuduk terlebih dahulu. Orang yang memasak di dapur, yang memasakkan nasi itu adalah orang yang dalam keadaan suci dan lebih suci. Suci dari hadas besar kecil, dan inyo sudah berwuduk. Kenapa? Karena yang akan memakan nasinya itu adalah orang yang sedang menjaga kesucian hati. Itu maka tasawuf iko tak sama macam fikih. Fikih iko tentang masalah halal dan haram. Misal, ambo datang diundang ceramah, ambo datang ke siko pakai celana jeans. Sesudah pakai celana jeans, pakai jaket kulit, dan itu ambo pakai helm. Datang ke siko, menurut fikih kok, pakai fikih. Kira-kira kalau ambo datang ke siko pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm, menurut fikih salah atau tak salah? Tidak salah. Ambo menutup aurat, asal tertutup dari pusat sampai ke lutut, dah cukup. Naik ambo ke siko, pakai celana jeans, pakai helm. Ambo tanya, "Hai guys, apa kabar semua besti?" Secara fikih salah atau tak salah? Tidak salah. Tapi secara adab salah. Makanya dalam suluk yang dijaga bukan fikih, dia teh fikih. Apa tuh? Adab. Makanya jubahnya putih, sobannya putih, ditutup besungkui kepala, di dalam kelambu. Kalau orang pakai fikihnya bingung, maksudnya apa kok? Ini udah keluar dari fikih. Kita iko menjaga masalah hati. Kenapa bajunya putih? Supaya pandangannya putih. Sebab kalau bersuluk pakai baju batik,
Batik itu bergambar burung, bergambar unggih, terlintas di kepala. Apalah unggih itu? Ibu pakai telekung, pakai mukena, mukenanya bergambar bunga-bunga. Orang yang di belakang menengok, kok bunga mawar melati apa tai ayam? Itu mah kok putih polos. Kenapa dalam kelambu? Sebab inyo sedang menjalani alam barzah. Kelambu ompek sudut, muka belakang, kanan ki ateh bawah, sedang berada di alam barzah. Uang ceramah, marilah kita ingat mati, marilah kita akan mati. Uang tarekat tidak diajarkan ceramah berapi-api. Lombui di telinga awak. Buya Somad mentalkinkan ke telinga ambo, la ilaha, masuk ke dalam. Makanya kalau ada orang menaki-naki ambo, Somad jangan macam-macam, nanti kau mati. Ambo sudah mati. Sebab kami dalam tarekat Naqsabandiyah masuk ke suluk iko macam awak masuk ke alam barzah. Mandi mayat, awak sudah mandi. Mandi awak, mandi taubat, bersih sebersih-bersihnya. Sodo doso awak, mana dalilnya? Ini orang kini kan bertanya dalil, mana dalilnya? Padahal awak baca pun dalil ndak lo pahamnya dalil. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Itulah dalil mandi taubat. Sesudah mandi taubat, bersih, pakaian putih. Mana dalilnya? Nabi paling banyak jubahnya putih. Bersorban, mana dalilnya? Nabi pakai sorban putih, pakai kain putih. Lalu kemudian talqin, mana dalil talqin? Laqinu, talqinkan, la ilaha illallah. Jadi kalau cerita tentang mati, uang tarekat adalah mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Awak kalau ndak cerita mati, kau ndak akan ingat Allah. Makanya dalam tarekat Naqsabandiyah ada rabitatul qabr, mengikatkan hati dengan kubur. Bayangkan awak mati, bayangkan awak dimandikan uang, bayangkan jenazah awak dikafankan uang, bayangkan awak sedang dikucung uang, bayangkan awak dipakaikan kain kafan putih, bayangkan awak sedang berada di alam barzah, bayangkan awak sedang berada di alam kubur. Banyak orang cerita mati tapi tidak ingat mati. Bapak ibu sekalian, ingatlah bahwa kita akan mati. Ditanya, Ustaz ada ingat mati? Tidak, mau ingatkan uang aja. Sengaja Allah menggiring ambo ke tarekat Naqsabandiyah itu. Diperkenalkan Allah dengan Syekh Abdul Ghani, diperkenalkan Allah dengan Buya Mudo Syekh Zulkarnain, dikenalkan Allah dengan Buya Somad, supaya kalau ambo berceramah, ceramah ambo itu tidak sekedar kata-kata yang disusun lalu diucapkan dengan suara yang menggelegar, supaya ada isinya. Kalau ambo bercerita tentang mati, ingatlah bahwa kita akan mati. Memang ambo sudah ikut suluk, dan saat suluk itu awak memang betul-betul mengalami bahwa awak mati. Kalau bersuluk memang serius bersuluk. Ambo bersuluk 10 hari di Kiap, memang handphone mati 10 hari. Jadi kalau memang serius anda bersuluk, matikan handphone. Jangan kojok-kojok hidup. Video call pula dalam kelambu tuh. Ini kau namanya suluk incak-incak. Memang awak putihkan hubungan, memang awak mati, supaya melatih diri awak, supaya awak dokek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang suluk yang dikajinya halus, tidak hanya sekedar rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, tapi lebih halus daripada itu. Tentang makanannya halus, yang dimakannya hanya nasi, itu pun secukupnya saja, ndak ada gulai, ndak ada ayam, ndak ada itik, ndak ada ikan, ndak ada apapun, sekedar masuk ke dalam. Kalau poi awak lapar, pikiran awak ingat Allah. Kalau poi awak konyang,
Kata pepatah Melayu, kalaulah togang uak pau kondo uek matu. Maka dalam bersuluk awak, ambo orangnya rasional. Ambo ditanya dek uang, kenapa orang bersuluk itu ndak makan ayam, ndak makan daging, Ustaz? Sebab inyo dalam kelambu berzikir. Kalau inyo kurang libido, kurang zat-zat vitamin-vitamin, inyo hanya makan nasi, badannya lemas, yang dingeknya Allah. Tapi kalau inyo makan daging, makan ayam, pojam mato, nampaknya bini. Rasional. Jadi kalau ada orang memfitnah, apa kau orang tarekat ini mengharamkan yang halal? Awak tidak mengharamkan yang halal. Ini namanya pelatihan. Coba tanya Pak Asisten. Pegawai-pegawai ASN PNS Kabupaten Pelalawan itu kalau sudah lulus dari CPNS ke PNS mesti ada prajabatan pelatihan sekian puluh jam di Ronggo Warsito. Ustaz kok tahu? Ambo kan mantan PNS. Abdul Somad lulus CPNS, tidak akan naik jadi PNS kalau tidak pelatihan. Latihan upacara, jago jam 5 subuh, lolok jam 10 malam, pakai dasi, ndak lopeh, pakai jas. Itu namanya pelatihan. Pelatihan supaya disiplin, pelatihan supaya on time. Begitu juga dengan suluk iko. Ada yang suluk ompek puluh hari, tapi ulama awak berijtihad. Kau terlalu boy 40 hari, dibuatlah suluk 10 hari. Nah, jangan lagi di diskon leh. Nah, ikutlah dengan 10 hari kau. Berat ini Pak Ustaz. Ustaz Somad kan hanya ceramah saja, bercakap. Ambo bani ceramah di tompek uang suluk, de ambo dah bersuluk. Jangan macam uang melopeh jamaah haji. Berikut ini mari kita dengarkan kata-kata pelepasan dari Bapak Fulan untuk jamaah haji kita. Bapak ibu semua nanti akan berada di padang Arafah, lalu pergi ke Musdalifah, melontar jumrah ula wusta Aqabah, setelah itu tawaf ifadah, habis itu tahallul. Selesai acara ditanya, Bapak udah haji? Belum. Tidak salah secara fikih, tapi secara perbuatannya belum melakukan. Maka ambo berani diminta tausiah di tompek suluk, sebab ambo bersuluk tapi di tompek awak. Kalau di tompek orang lain ambo ada soganati. Kalau di siko ambo silap, ada salah, ada mursyid ambo yang akan meluikan kalau ambo salah. Dalam tasawuf orang mengkaji tentang masalah yang sangat halus. Nama kitab tasawufnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nama imamnya Imam Al-Qushairi. Tentang orang yang lama hisapnya di akhirat. Kau kitab tasawuf dulu awak hatamkan waktu Covid-19 boleh, tidak bisa ambo ceramah 6 bulan lockdown dari Maret sampai Agustus 2009 boleh, ambo di rumah menghatamkan itu jamaah online. Di situ diceritakan tentang orang yang rajin sembahyang tak tinggal, puasanya full, haji dan umrah, zakat, infak, wakaf, sodakohnya banyak, hisapnya lama di akhirat. Di apa hisapnya lama? Rupanya waktu balik undangan tersangkut daging di topi gigi. Tidak lo disediakan orang tadi cungkil gigi di rumah, tersangkut, tidak sabar balik ke rumah. Lalu balik tadi, di muka rumah tu ada pokok kayu, diambilnya ranting kayu yang tu cucukkan. Alhamdulillah terlopeh, mati. Sesudah mati, lama hisapnya di akhirat di ujung ranting kayu tadi. Ambo lama membaca tasawuf, begitu kaji orang tasawuf. Kalau dek ranting kayu hisap awak lama, macam mana dengan orang yang menjual balak kayu kau Bunawal? makanya orang tak suka mengkaji tasawuf. Kau sedap sebab halus. Kalau dek ranting kayu mencungkil daging dari gigi lama hisap awak dah herat. Orang-orang yang mengambil hutan Riau kok, berapa hutan nenek mamak di Riau yang diambil, macam mana hisapnya masuk di akhirat. Orang tasawuf kok halus. Maka disebut dengan tasawuf. Tasawuf artinya man safa qalbuhu lillah,
halus sehalus-halusnya. Dalam tasawuf kok ada namanya wara. Wara itu menjaga diri dari yang subhat, bukan haram. Subhat. Ambo pejabat, datang orang membawa duit, Bapak tolong gulkan proyek kami ini sebagai ungkapan terima kasih, ada kami bawakan lengkeng kok, katanya. Ditengok isinya duit. Sekarang ambo tanya, duit itu kalau ambo timo halal apa haram? Halal. Apa lo salahnya? Bukan ambo cuy. Inyo datang menyewahkan, bukan ambo minta. Inyo datang. Yang ada kan tulak balo. Mana ada tulak duit? Tapi orang tasawuf wara. Wara bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang subhat nanda joleh. Orang tasawuf nya ndak bercerita tentang halal haram, tapi nya bercerita kalau iko ambo ambil bawa ke rumah boli boleh, masuk rice cooker jadi nasi, ambo makan semangkuk nasi berubah jadi darah hitam menutup hati ambo menjadi hijab golap tidak nampak. Sedangkan orang dalam tarekat hendak mendapatkan cahaya. Imam Al-Ghazali seboleh tahun berkhalwat. Khalwat artinya bersunyi-sunyi. Kono bersuluk ke khalwat, sunyi. Khalwat. Berapa lama berkhalwat? 10 hari. Berapa lama berkhalwat? Sampai 10 hari. Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, berapa lama khalwatnya? Seboleh tahun. Yang dibawanya cuma 3. Pertama kain, kedua timbo, ketiga bonang. Kenapa membawa kain? Sebab kalau tak membawa kain tak sah sembahyang, karena kain menutupi dari pusat sampai lutut. Kenapa membawa timbo? Kenapa membawa timbo? Sebab zaman itu belum ada keran air. Kalau nak ngambil sembahyang ada sumur, nampak sumur nak ambil sembahyang, lalu ambo pakai timbonya. Sahkah wudhu ambo? Menurut fikih wudhu ambo sah, tapi menurut orang tasawuf tidak. Kenapa tidak? Karena belum minta izin sama yang punya timbo. Makanya bawa timbo suang. Oh, timbonya juga bawa suang, iya. Tapi air wudhunya air milik bersama. Dalam hadis ada 3 yang milik bersama. Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga umpui. Umpui itu milik bersama. Jadi kalau ambo membawa kambing, tidak perlu ambo sabit, bapak ibu izin ya, umpuinya ambo ambil. Tidak, sebab 3 milik bersama. Air sumur milik bersama, tapi timbonya bukan milik bersama. Makanya bawa timbo. Kenapa bawa jarum? Karena kalau kuyak kain dijahit suang. Tidak meminta berkhalwat. Sesudah seboleh tahun berkhalwat, sampailah inyo kepada maqam. Maqam artinya level paling tinggi, namanya ma'rifah. Ditanya orang, wahai Imam Al-Ghazali, yo, apa arti ma'rifah itu? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati seorang hamba, macam kilatan percikan waktu awak sedang menengok petir di atas. Cahaya yang dipercikkan Allah ke dalam hati, itu yang ditunggu orang tasawuf. Tapi jangan gara-gara di ambo bercito cahaya kok, esok baru balik dari khalwat langsung bercito nampak ambo bercahaya ya. Malam tadi waktu ambo balik ke rumah, balik dari bersuluk tu, ambo tengok di kamar ambo tu tiba-tiba sebelah kiri tu bercahaya. Dari mana cahayanya? Dari badan bini ambo. Wah, kenapanya bercahaya? Rupanya inyo sedang memeriksa handphone bapak. Jangan mengado-ngado. Ambo lama bercita dengan Buya almarhum Buya Somad, dengan Buya Syekh Abdul Ghani, dengan Buya muda Syekh Zulkarnain. Belum pernah mereka bercita mengado-ngado. Ini banyak kini kaji orang mengado-ngado, berjumpa Jibril, berjumpa Mikail, berjumpa Israfil.
Rupanya kawan ini sekelas so doang. Kau namanya Jibril, kau Israfil, kau Mikail. Mengado-ngado, kini banyak orang di medsos bercito bisa bercakap sama suami, bisa bercito sama hantu. Rupanya sesama hantu ini. Alhamdulillah awak di Riau kau masih ada mursyid-mursyid nan lui. Mereka tidak perlu pada viral, tidak perlu terkenal, orangnya tak bercakap banyak, orangnya warak. Maka tasawuf menjaga warak. Ada namanya warak, ada mutawarrik. Warak itu memang orangnya warak, menjaga diri dari yang subhat. Yang satu lagi mutawarrik, mewarak-warakkan diri. Ada orang nan warak, ada mutawarrik. Datanglah orang yang mutawarrik kok, mewarak-warakkan diri. Di tengah orang yang warak, mohon maaf, warak. Datanglah Abdul Somad yang mutawarrik, mewarak-warakkan diri. Duduk di situ tidak lama datang orang menuangkan air minum. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Itu. Apa kata yang mutawarrik? Saya orangnya warak, tidak mau minum kalau yang menuangkan air itu perempuan, karena saya tak mau menengok perempuan. Kalau menengok perempuan rusak hati dan pikiran saya. Lah lamanya bercakap pam selesai. Orang yang warak kau bertanya, kamilah lama duduk di siko, baru kini kami tahu bahwa yang menuangkan air itu perempuan. Rupanya selama itu orang tu duduk berzikir, sibuk menengok kalbunya, sampai orang tu tidak sadar bahwa yang menuangkan tu perempuan. Yang itu pura-pura warak, rupanya menengok kata. Kamilah lama duduk di majelis itu, tidak tahu kami kalau yang menuangkan ke perempuan. Orang tasawuf bukan mutawarrik, bukan mewarak-warakkan diri, tapi nyawarak. Doakan supaya Abdul Somad ko bukan mewarak-warakkan diri. Orang tasawuf halus nyetoga. Iko rumah Imam Hanafi, iko ada pokok kayu rindang, toga inyo ange cahaya matahari ndak ada tenda. Lalu orang bertanya, kenapa waang indak benaung di bawah pokok kayu kau? Kenapa mesti toga di atas paneh? Apa katanya? Itu yang punya rumah tuh meminjam duit ambo. Yang punya rumah meminjam duit ambo. Kalau ambo toga di bawah pokok kayunya, berarti ambo kan mendapatkan manfaat. Dalam hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau awak meminjamkan duit ke orang, awak mengambil manfaat, maka itu riba. Tengok hadusnya orang tasawuf. Kini apa yang terjadi? Ada orang minjam duit kambo, disoahkannya suek tanah kebun sawitnya kambo, ambo ambil sawitnya, ambo ambil buahnya tiap bulan. Jangankan benaung di bawah pokoknya, habis berondolnya sudahnya ambo ambil. Sesudah itu ambo berkata, marilah kita bertakwa kepada Allah. Orang tasawuf jangankan mengambil buahnya, benaung di bawah dry rimbunnya pun tidak mau. Deinya khawatir merusak hatinya kepada Allah SWT. Tapi jangan gara-gara cito-cito kok balik desi kok boek tasawuf kok tidak usah lauk besuluk. Dah. Ambo berharap ke depan suluk semakin diminati karena orang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo naik pesawat dari Jambi ke Sarolangun. Pak Bupati menyiapkan pesawat. Pesawatnya ketek. Kalau pesawat yang godang-godang tuh pesawat laki-laki, Garuda Airlines. Eko pesawat perempuan, namanya Susi Air. Ustaz nanti naik pesawat ketek, penumpangnya 6 orang. Pilot, co-pilot, kami bompek di belakang. Begitu terduduk di pesawat itu, Bismika Allahumma ahya wa amut. Tololok turun pesawat, ambo pun terjago. Kata kawan-kawan yang di pesawat tuh, waang bisa telolok mat. Iya kata ambo, kami dari naik sampai turun takut mati. Kata ambo, apa yang ditakutkan?
Kalau memang awak mati, dia sampai tidur pun awak mati. Jadi ambo banyak bersua orang yang takut mati. Ambo alhamdulillah sesudah Abu suluk kok susah menceritakannya macam mana, payah kan. Nah, jadi kalau orang dah bersuluk, bau suluk kau kan ilmu zauk, rasa kau tak bisa diceritakan pakai bahasa. Macam mana rasa orang takut mati? Jadi kalau ada suami ibu nan takut mati, suruhnya bersuluk. Kalau ada bini apa nan takut mati, suruh bersuluk. InsyaAllah tenang. Kalau kaki bisa buat tu, kaki yang bokok macam mana cara mengontikan kaki? Gonti. Macam mana cara mengontikan tangan? Gonti. Macam mana cara mengontikan mata? Gonti. Macam mana cara mengontikan mulut? Gonti. Tapi ada satu yang tidak bisa mengontikan. Apa? Pikiran. Pojamkan mata, pikiran tetap bekerja. Gaji 3 boleh belum cair. Anak yang pertama tamat SD, yang kedua tamat SMP, yang ketiga tamat SMA. Dunia ko godang, sawit pula ndak replanting. Motor kredit, rumah kredit, kebun kredit, bini nan lunas. Nan paling susah mengontikan pikiran. Maka yang paling jahat di badan manusia ko bukan kolesterol. Yang jahat bukan gula darah diabetes. Yang jahat bukan jantung koroner. Yang jahat adalah ada dosen UIN jumpa ambo di rumah sakit. Pak dosen di rumah sakit, apa sakit? Saya sehat Pak Ustadz. Jadi kenapa Bapak di sini? Mertua saya luko keteknya lukonya. Berjumpa sama orang. Ibu luka ya? Iya. Ini ibu, kalau ibu luka nanti diabetes ini merayak kemana-mana, akhirnya nanti dipotong, diamputasi. Mondong aja itu takut. Akhirnya gulonya naik, jantungnya naik, asam uratnya turun ke kaki. Kini sedang koma di ICU. Yang jahat itu adalah fikir. Makanya orang di kota-kota besar itu berpikir macam mana cara menghentikan pikiran. Akhirnya masuklah ke rumah semedi. Masuk, pejamkan mata, dengarkan suara kicau burung, hirup suara aromaterapi, dibakarnya daun-daun bunga, lupakan masalah Anda, kosong, tarik nafas panjang, lupakan, terbuka mata, ingat balik. Banyak rumah-rumah kepalsuan. Orang tarekat Naqsabandiyah, insya Allah kalau masuknya alami sendiri macam mana awak bisa menghentikan pikiran dalam zikir Allah, 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 Allah. Kata Tuan Syekh di siko sekian ribu, siko sekian ribu, siko sekian ribu, ikut titiknya, ikut titiknya, ikut titiknya, sehingga fokus awak ke situ. Disitulah mendatangkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Macam mana potong ceramah Ustaz Somad waktu di tarekat Naqsabandiyah tu? Ustaz Somad tu asik ceramah, bau lambo tahu. Rupanya Ustaz Somad tu sesudah ikut terikat nampaknya nyendak sembayang. Jadi asik berzikir. Ambolah sembayang jamak takdim tadi. Nah, jadi Bapak Ibu lebih kurang sejam mambo dari setengah hompek kalau setengah 5, sejam mambo toga. Tadi dilobihkan sikit lah, lebih 3 menit. Jadi Bapak Ibu tetap sembayang asar. Nah, kenapa? Karena orang bertarekat bukan berarti tidak sembayang. Kalau ada orang menuduh orang bertarekat tak sembayang, kami kok dengan Buya Mudo Syekh Zulkarnain belajar di Al-Azhar. Al-Azhar tak ada orang meninggalkan sembahyang. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang awak lakukan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya hamba ucapkan selamat berkhalwat
bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Doakan nambo dalam munajat, dalam khalwat. Mudah-mudahan awak semua istiqomah iman dan Islam insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ambo membaca doa ko dek diminta untuk berdoa. Sebetulnya yang afdal berdoa ko mursyid awak. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan Al-Fatihah kami kepada mursyid kami, kepada almarhum Buya Somad, kepada Khalifah Mayong, kepada Syekh Ja'far Pulau Godang, kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, kepada Syekh Mahmudin Deli, kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, kepada Syekh Abdullah Afandi, kepada Syekh Diauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi, kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, kepada para wali-wali engkau yang soleh-soleh, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad. Kami memohon kepada engkau bertawassul dengan Nabi Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin, dengan kemuliaan para wali-wali engkau bil khusus tarikat Naqsabandiyah. Sampaikanlah kami kepada ridhamu ya Allah. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Yang kami maksudkan dalam khalwat suluk ini hanya engkau, dan yang kami maksud kami cari hanyalah ridho engkau saja ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma a'tina mahabbataka ya Allah, berikanlah kami ma'rifah dan mahabbahmu ya Allah. Rabbana urzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam tarikat yang suci, tarikat Naqsabandiyah ini ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di rumah suluk Raudhatul Jannah ini, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.